Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya, kita mau masuk ke sesi panel discussion. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan juga dari tim ya. Oke, nah ini pertanyaan pertama untuk Kak Iga Alma dulu nih. Bagaimana Kak proses perjalanan Kakak untuk mengenal personal brand hingga menjadi seorang ahli di bidang personal branding ini? Kebetulan waktu itu sempat berhubungan lah dengan coaches yang which is mereka udah senior daripada aku, tapi ternyata mereka nggak berani untuk show off. Itu salah satu alasan. Nah, yang kedua, nah kebanyakan yang sudah punya experience mereka adalah orang yang sudah lebih tua daripada kita, lebih senior. Dan mereka generasi sebelumnya dan mereka nggak ngerti yang namanya social media. And then that's why I decided to, why not? Wow. Jadi pokoknya memanfaatkan setiap peluang yang ada juga ya Kak ya, dan memberikan yang terbaik pastinya. Nah ini pertanyaan untuk Kak Geza nih Kak. Bagaimana cara Kakak untuk membranding diri Kakak sendiri gitu? Jadi awalnya itu 2020 itu pandemi, benar-benar pandemi. Nah, mulailah melirik sosial media. Dari situlah belajar, mulai itu Maret, belajar algoritma, belajar Instagram, belajar bikin konten. Mulailah pada saat 1 Mei 2020 itu mendeklarasikan sebagai content creator dan membangun personal branding. Selama 5 bulan itu naik langsung 10.000 audiens. Sudah mulai diajak untuk narasumber. Jadi itu latar belakang kenapa dosen digital lah. Jadi mungkin ada hal lain yang ingin dicapai sama Kak Geza gitu ya teman-teman. Nah ini pertanyaan untuk Kak Zulfahmi nih Kak. Adakah manfaat yang dirasakan oleh organisasi atau perusahaan gitu ya, kalau misalnya dengan menggunakan personal branding ini? Oke, mungkin kalau sedikit ada dari PM Malang itu sebetulnya nggak mulu-mulu gitu. Kita yang pertama yaitu mulai ngejar bagaimana banyak mungkin proker ini tersampaikan oleh publik. Jadi setiap proker kita itu sebetulnya tidak jauh dengan itu. Jadi pusat kita yaitu Indonesia Bicara Baik. Nah, Indonesia Bicara Baik ini tentu ingin mengajak rekan-rekan semua masyarakat Indonesia bagaimana kita bijak dalam bicara baik di sosmed maupun enggak. Nah, jauh dari itu kita tahun sebelumnya memang sudah merencanakan itu, kita sangat kerjasama dengan pusat, daerah, maupun sampai dengan yang paling muda ini, bagaimana kita harus menggolkan promo Indonesia Bicara Baik. Nah, itu sih dari kita sebenarnya seperti itu. Oke, nonton nih Kak Zul. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya Kak ya. Di sini ada dari Kak Boni Sisanto ya. Mau tanya Kak, kalau minat kita suatu saat berubah gitu, entah karena out of date atau kita juga tiba-tiba ada minat lain, bagaimana nih sebaiknya strategi branding kita? Yeah, just build your personal brand first. Later on, kalau kamu bosan udah it's not sesuai, ya it's not a current problem. So why you think about it right now? Itu sih komen aku. I don't know. Berarti nggak apa-apa ya Kak ya? No, it's nggak apa-apa. Okay, it's fine. Yang penting dibangun dulu. Yeah, one time you become an artist, and then later on kamu jadi politician, why not? At the first step, find out yourself first. Cari tahu passionnya dulu apa. Ya, oke, thank you nih Kak, luar biasa ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Intan Andriana ya. Pertanyaan untuk Kak Iga, sebatas mana personal branding pengalaman kita untuk dapat dibagikan dan menjadi pembelajaran untuk orang lain, tetapi untuk user teman kita mengatakan bahkan itu nggak perlu di-share atau justru berkesan curhat gitu ya. Menghadapi itu bagaimana Kak? Kadang senang melihat orang berbagi pengalaman dirinya di Instagram, tapi kadang saat kita memulai justru mendapat penolakan dari lingkungan terdekat kita sendiri gitu ya. Kalian sharing aja. Kalau kalian sharing lebih sering ya, kalian akan melihat siapa sih sebenarnya audiens kalian yang sebetulnya. Jangan, mungkin gini ya, mungkin jangan terlalu banyak bragging about I'm doing this, I'm doing that, tapi di mix. Kayak misalnya lo sekarang sharing tentang pengalaman lo, achievement lo, tapi ada juga beberapa yang lo sharing tentang valuable things, kayak tips and tricks and all that. Dulu kalau kalian ngeliat Mary Riana, dia ngomong di antara rawa-rawa, ini orang ngapain? Ternyata dia terus konsisten. Oh ternyata dia ngasih ternyata ngasih motivasi.
karena dia saking konsistennya, kita jadi kenal. Oh, oke, ternyata dia memang membangun personal branding di situ. Jadi keep going it. Mungkin dari Kak Geza atau Kak Zul mau ada tambahan nih? Yaitu biarin aja. Jadi kalau saya lebih ke membuktikan gitu Kak. Ya, setuju Kak, karena kita tidak bisa menyenangkan banyak orang ya Kak ya. Oke, dari Kak Zul mungkin ada tambahan Kak? Terserah kalian mau mengikuti atau enggak gitu. Seperti kayak bodo amat, cara bersikap bodo amat itu juga penting ternyata teman-teman. Kita mempunyai hak untuk bersuara, yaitu gunakan seperti itu. Ya, jadi kita punya hak ya atas sosial media kita sendiri ya Kak Zul ya. Jadi gini, dia curhat Kak, tips and trick Kak terkait personal branding buat karir sih. Misalnya kita kuliah di jurusan A, terus kerjanya di bidang B. Gimana sih cara membangun personal branding? Karena orang-orang kan nggak melihat pengalaman itu gitu. Dari Kak Geza dulu nih Kak. Bisa di sela-sela waktunya. Mungkin setelah dia bekerja jam 9 sampai jam 5, nah jam 5 lah dia lakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia melakukan bisa kerja dan juga melakukan passionnya. Paling gitu cara life hack-nya biar kita bisa tetap eksis tapi kita tetap bisa menghasilkan. Gitu sih paling. Oke, thank you Kak Geza. Dari Kak Iga nih, mungkin ada tambahan juga nih Kak. Aku setuju sih sama Kak Geza tadi. Jadi mungkin belum ada opportunity yang pas yang sesuai dengan pendidikan. Jadi take it. So don't worry about that. Tapi kalau memang kamu nanti ke depannya merasa bahwa jurusan lo yang awal itu nantinya ke depan lebih berpotensi, lebih oke lagi, ya sudah, berarti baru arahkan ke sana pelan-pelan. Itu sih tambahan dari aku. Wow, keren-keren. Oke, thank you kakak-kakak. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ibnu Atiyah ya. Bagaimana meyakinkan bahwa personal branding saya tuh begini nih? Seberapa besar pihak lain, misalnya orang lain menentukan personal branding individu tersebut? Oke, meyakinkan adalah reputation. Terus-terusan. Kita buat reputasi itu terus-terusan biar orang percaya kalau kita ahli di bidangnya. Oke, nah mungkin dari Kak Zul nih Kak. Gimana Kak, kalau dari sisi kakak untuk meyakinkan personal branding Kak? Ya sama sih sebetulnya, sama yang dibilang sama Kak Geza gitu. Kita berusaha mungkin mencari keunikan dari sisi kita. Thank you Kak Zul. Nah mungkin dari Kak Iga nih Kak, ada tambahan juga Kak. Enggak sih, aku setuju tadi harus konsisten. Karena dengan konsisten kita membangun otoritas kita. Jadi apapun itu konsisten, kita membangun otoritas, otomatis orang akan kenal kita as the one yang kita selalu show off. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini untuk Kak Geza. Tantangan yang Kak Geza rasakan nih saat kakak membangun personal branding. Tantangannya apa sih Kak gitu yang paling Tantangannya pertama, cie YouTuber, cie selebgram. Cie selebgram, cie udah ahli banget kayaknya sharing-sharing ya gimana. Paling itu tantangannya udah diledek-ledekin ya udah mau ngapain ya. Emang mau jadi selebgram kan ya udah. jelek banget nih Kak ya. Benar ya, jadi banyak orang yang mungkin kayak meremehkan atau kayak ngapain sih kayak gitu ya. Tapi ya udah biarin aja ya Kak ya, karena itu tidak membangun ya, tidak memotivasi kita ya. Oke. Sekarang pertanyaan juga untuk Kak Zul nih Kak. Bangun personal branding, maksudnya untuk perusahaan atau organisasi itu bisa melirik kualitas diri kita, itu tuh gimana sih Kak gitu loh? Oke, terkait pertanyaan itu, dengan personal branding perusahaan atau organisasi akan melirik kita atau enggak gitu. Tentu jawaban saya sangat yakin 100% pasti akan melirik. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan personal branding atau skill kita, skill yang memang ditonjolkan, yang ingin kita capai, tentu perusahaan tidak akan ragu atau menerima kehadiran kita. Bahkan saya rasa personal branding akan mengalahkan nilai akademik atau nilai IPK ketika ingin masuk dunia kerja. Thank you Kak Zul. Mungkin bisa ditambahkan juga nih, mungkin Kak Iga sama Kak Geza katanya nih. Yang penting gimana cara kita menjual diri, tapi kita nggak boleh bluffing aja. Harus didukung oleh talent kita, didukung oleh kerja keras kita juga. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan extra mile, people will notice us. Itu yang bikin nilai kita jadi naik. Nah, sekarang pertanyaan untuk Kak Iga juga nih Kak. Tantangan yang Kak Iga Alma rasakan nih
dalam membantu klien-klien gitu untuk membangun personal branding itu gimana sih Kak tantangannya? Oke, tantangan aku yang paling banyak adalah ketika harus membantu mereka untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka itu pantas. Yang kedua adalah ketika mereka sangat-sangat sibuk. Saat mau di-arrange untuk coaching, mereka sibuk, kita sudah bikin action plan, ternyata nggak dikerjain. Itu sih selama ini challenge aku ke klien-klien aku. Nah, ini pertanyaan terakhir, mau tanya Kak, sejauh mana suatu skill itu bisa dianggap sebagai personal branding kita? Harus sampai sebaik apa nih skill tersebut supaya kita bisa masukkan sebagai, oh ini our area of expertise nih. Mungkin dari Kak Iga dulu. Kita cari tahu dulu tuh. Jadi fact finding dulu, kita cari tahu aset-aset kita, apakah kita pintar berbicara, pintar berdandan, tapi semua itu sebenarnya bisa dipoles, bisa dipelajarin. So, tapi untuk awalnya itu, kita harus fact finding dulu. Jadi ada kelebihannya di mana, kemudian kita gali, kemudian kita cari tahu where, apakah ini bermanfaat untuk orang, apakah nanti udah mendapatkan input. Mungkin inputnya bukan money, but network, as Kak Zul tadi sempat bilang. Networking itu sangat penting. Itu sih. Nah, sekarang tambahan dari Kak Zul nih, Kak. Terkait pertanyaan tersebut. Gimana sih cara kita udah tahu nih kalau kita tuh udah expertise loh dalam hal ini gitu. Seperti apa Kak Zul? Iya, mungkin sedikit sama gitu yang apa yang disampaikan Kak Iga sebelumnya. Ketika kita udah mengetahui diri kita atau nilai yang memang layak untuk di personal branding kan, ya itu dipoles terus-terusan, kerja keras, konsisten, dan terakhir percaya diri. Wow, jadi 3 hal poin tadi ya dari Kak Zul ya. Kerja keras ya, konsisten, dan percaya diri. Oke, nah sekarang dari Kak Geza nih Kak. Jadi kalau pertama, kita ya tahu dulu ya, pertama kali itu emang pasti jelek. Ada di ilmu fotografi itu, 10.000 foto pertama itu udah pasti jelek. Jadi jangan baru 1 kali foto itu udah ngerasa bagus gitu. Jadi kita ngambil seperti layaknya keris itu semakin ditempa itu semakin bagus. Jadi jangan kalian cuma sekali tempa aja udah puas diri, tapi teruslah ditempa biar kalian tuh jadi keris yang bagus gitu paling enggak. Wow, harus siap diproses ditempa ya. Luar biasa banget nih, thank you banget nih buat Kak Geza, Kak Iga, dan Kak Zul ya buat sharingnya hari ini. Nah terakhir nih Kak, tips-tips Kak, mungkin boleh nih mulai dari mungkin dari Kak Zul. Silakan Kak. Oke, kalau dari saya sebetulnya apa yang saya pegang prinsipnya seperti itu gitu, yaitu jangan takut untuk mengatakan kita tuh keren, atau bahasa di Malang itu boys. Wah, luar biasa. Thank you nih Kak Zul. Sekarang dari Kak Geza nih Kak, tipsnya nih buat teman-teman nih hari ini. Oke, tipsnya adalah tentukan kalian pengen mirip seperti siapa, misal idola kalian, dan ikutinlah prosesnya, jangan hasilnya. Lihat dia prosesnya, jangan lihat hasilnya, jangan ikutin gayanya. Jadi dan prosesnya nikmatin dan jadilah diri kalian sendiri. Wow, thank you banget nih Kak Geza. Sekarang tips-tips nih dari Kak Iga nih Kak. Oke, tips dari aku easy, start somewhere. Jadi kalau misalkan sudah tahu nih kalian ada di jurusan apa, and then kalian sudah tahu nih ke depannya potensinya bagus, coba digali terus, bangun otoritas kalian. Kalau kalian masih kuliah, coba bikin artikel. Kamu post artikelnya di Medium or di LinkedIn, just start somewhere. Wow, ini sangat powerful ya untuk langsung nih segera take action ya teman-teman. Lalu materi keren ya dari pembicara kece di webinar keren hari ini tuh harus bikin kita berani untuk membangun personal branding ya teman-teman. Jangan ragu untuk memulai, kita harus percaya bahwa kita mampu seperti yang sudah disampaikan juga oleh Kak Iga, Kak Geza, dan juga Kak Zul. Kalau bukan kita yang percaya dan yakin pada diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu ya. Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya ya dan berbagi insight-nya untuk Kak Iga, Kak Geza, Kak Zul ya. Terima kasih kepada media partner keren juga hari ini dari webinar kita, eventq.com, dan juga Bandung Creative Media. Dan juga sponsor kita hari ini yaitu Ines Cosmetic yang telah mensupport acara kami pada hari ini.
Terima kasih kepada Bapak Ibu ya, teman-teman ya, para peserta yang sudah join Techminar kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan berharap semoga Techminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Techminar Keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @kerenindonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. So, thank you, stay safe, see you, and bye-bye.